Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Mersyana Winda Tateang dengan NIM A25121050 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Dalam video ini saya akan membahas sedikit materi mengenai yang pertama perennialisme, yang kedua eksistensialisme, dan yang ketiga rekonstruksionisme. Untuk pembahasan materinya, yuk simak video berikut. Yang pertama, aliran filsafat perennialisme. Secara etimologis, perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris yang berarti kekal, selama-lamanya abadi. Sedangkan tambahan isme di belakang mengandung pengertian aliran. Jadi perennialisme dapat didefinisikan sebagai aliran atau paham kekekalan. Perennialisme dengan kata dasarnya perennial, yang berarti continuing through for year atau lasting for every long time, yakni abadi atau sampai kekal yang terus ada tanpa akhir. Tokoh-tokoh aliran perennialisme. Yang pertama, Robert Heinrich Hutchins. Ia berpendapat bahwa dalam pendidikan harus menumbuhkan kecerdasan dan harmoni manusia, dan berpendapat juga bahwa tujuan pendidikan yaitu mengembangkan akal pikir dan mengembangkan daya intelektual, dan harus menekankan pendidikan bersifat universal dan rasional. Yang kedua, Mortimer J. Adler. Ia berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk rasional dan hakikat yang akan sepanjang sejarahnya. Dan yang ketiga adalah Plato. Pendidikan adalah membina yang sadar dalam melaksanakan aspek kehidupan. Pendidikan yang ideal harus didasarkan pada paham, kemauan, dan akal. Prinsip dalam pembelajaran aliran perennialisme. Yang pertama, adanya kebenaran yang memiliki sifat universal. Yang kedua, di dalam suatu kebenaran bisa ditemukan dalam karya agung. Yang ketiga, harus melibatkan pencarian pemahaman atas kebenaran. Dan yang keempat, mengembangkan beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Ciri-ciri aliran perennialisme. Yang pertama, perennialisme ini bersifat regresif, di mana perennialisme kembali kepada nilai dan prinsip dasar yang berjiwa pendidikan di waktu abad pertengahan atau pada masa Yunani. Yang kedua, setiap realitas itu memiliki sebuah tujuan. Yang ketiga, perennialisme berpendapat bahwa belajar bertujuan untuk melatih kedisiplinan suatu mental. Dan yang keempat, suatu kenyataan yang tinggi berada di balik suatu alam yang penuh kedamaian. Yang kedua, eksistensialisme. Kata ekstensi berasal dari dua kata, yaitu ex artinya keluar dan sistensi diturunkan dari kata kerja sisto bahasa Latin yang berarti berdiri atau menempatkan. Eksistensialisme merupakan ajaran filsafat yang melihat segala gejala berpangkal pada keberadaan atau eksistensi. Eksistensi merupakan salah satu cara manusia berada di dunia, yang mana cara wujudnya manusia berbeda dengan cara wujudnya benda-benda materi. Di mana keberadaan benda-benda materi berdasarkan ketidaksadaran akan dirinya sendiri, dan juga tidak ada komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Tokoh-tokoh eksistensialisme. Yang pertama, Jean-Paul Sartre. Yang kedua, Søren Abbé Kierkegaard. Dan yang ketiga, Martin Heidegger. Bagaimanakah pandangan eksistensialisme terhadap pendidikan? Sikun Pribadi 1971, eksistensialisme sangat berhubungan dengan pendidikan. Karena pusat pembicaraan eksistensialisme adalah keberadaan manusia, sedangkan pendidikan hanya dilakukan oleh manusia. Tujuan pendidikan adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Implikasi filsafat eksistensialisme dalam pendidikan adalah memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Apa sih peran guru dalam perspektif aliran eksistensialisme? Yang pertama, guru bertugas untuk melindungi dan memelihara kebebasan akademik, di mana bisa saja guru pada hari ini, besok atau lusa menjadi murid. Dan yang kedua,
Para guru memberi kebebasan terhadap siswa untuk memilih dan memberi mereka pengalaman yang akan membantu mereka menemukan makna dari kehidupan mereka. Yang ketiga, guru bertugas maupun berperan dalam hal mendorong peserta didiknya untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada diri peserta didik. Dan yang keempat, guru juga berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik dalam mengembangkan potensi diri. Bagaimanakah pandangan siswa dalam aliran eksistensialisme? Baik, yang pertama, peserta didik lebih merasa dibebaskan dalam mengeksplorasi minat dan bakatnya. Yang kedua, peserta didik merasa senang dan bersemangat dalam aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, adanya peningkatan yang pesat dalam kemampuan baik akademik maupun non-akademik. Dan yang keempat, peserta didik akan lebih mengenal jati dirinya dan terarah mengenai potensi yang terdapat pada dalam diri mereka masing-masing. Yang ketiga, aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan salah satu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresivisme. Dalam pendidikan, rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu reconstruct yang artinya adalah membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tekanan hidup yang baru dan bercorak modern. Pandangan-pandangan aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, pandangan ontologi. Realita itu bersifat universal. Yang kedua, pandangan epistemologis. Memahami realita memerlukan asas tahu. Artinya adalah tidak mungkin memahami realita tanpa pengalaman dan hubungan realita terdahulu melalui ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pandangan aksiologi. Menurut Iman Bernadib, aliran rekonstruksionisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supranatural, yaitu menerima nilai natural yang universal yang abadi berdasarkan prinsip nilai teologis. Prinsip aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Yang kedua, solusi efektif satu-satunya bagi persoalan-persoalan dunia adalah penciptaan sosial yang menjaga. Yang ketiga, pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan sosial yang merefleksikan nilai-nilai sosial dominan. Yang keempat, metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asal jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Tokoh aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, George S. Couns, lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tahun 1974. Yang kedua, Caroline Pratt, lahir pada tahun 1867 dan meninggal pada tahun 1954. Yang ketiga, Harold Root, lahir pada tahun 1886 dan meninggal pada tahun 1960. Teori-teori rekonstruksionisme dalam pendidikan. Yang pertama, fungsi sekolah. Lembaga tempat membina kembali manusia agar hidup sesuai dengan norma-norma yang benar demi generasi sekarang dan yang akan datang sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Yang kedua, metode pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asali jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia. Dan yang ketiga, kurikulum. Mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Tujuan kurikulum. Yang pertama, mengubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Yang kedua, mengubah masyarakat sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Gagasan rekonstruksionisme mengenai implementasi kurikulum. Yang pertama, pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. Yang kedua, subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan. Yang ketiga, pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur konsepsi membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlalu dan berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang. Yang keempat, guru.
Tugas guru adalah harus tampil dalam membantu siswa menghadapi persoalan dan perubahan. Yang kelima, peran pendidikan. Yang pertama, kepekaan akan adanya diskriminasi dalam pewarisan budaya. Yang kedua, berkomitmen untuk bekerja bagi upaya reformasi sosial yang adil. Yang ketiga, kehendak untuk mengembangkan mentalitas yang terencana yang mampu mengarahkan jalannya revisi budaya. Dan yang keempat, pengujian rencana budaya yang telah dilaksanakan dalam berbagai program untuk mewujudkan reformasi.